sih konseling itu? Konseling adalah suatu proses yang melibatkan interaksi antara seorang konselor dan seorang klien untuk membantu klien mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Konseling ini ada dua, konseling historis dan konseling kultural. Konseling historis dan konseling kultural adalah kedua pendekatan dalam konseling yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi. Konseling historis adalah pendekatan konseling yang berfokus pada pengalaman dan peristiwa masa lalu individu untuk memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi saat ini. Pendekatan ini didasarkan pada teori bahwa pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan pikiran individu di masa kini. Tokohnya yaitu Sigmund Freud, yaitu teori psikoanalisis. Tujuan konseling historis adalah yang pertama, membantu individu memahami bagaimana pengalaman masa lalu mempengaruhi perilaku dan emosi mereka saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi pola-pola perilaku yang tidak adaptif yang berasal dari pengalaman masa lalu. Yang ketiga, membantu individu mengatasi trauma atau pengalaman negatif masa lalu. Teknik yang digunakan dalam konseling historis ini, yang pertama, analisis pengalaman masa lalu. Yang kedua, identifikasi pola-pola perilaku. Yang ketiga, rekonstruksi pengalaman masa lalu. Yang keempat, pengolahan emosi. Konseling kultural adalah pendekatan konseling yang berfokus pada pengaruh budaya dan nilai-nilai kultural individu dalam proses konseling. Pendekatan ini didasarkan pada teori bahwa budaya dan nilai-nilai kultural dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan pikiran individu. Tujuan konseling kultural adalah yang pertama, membantu individu memahami bagaimana budaya dan nilai-nilai kultural mereka mempengaruhi perilaku dan emosi mereka. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana budaya dan nilai-nilai kultural dapat mempengaruhi proses konseling. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pemahaman konselor tentang budaya dan nilai-nilai kultural individu. Lalu ada juga teknik yang digunakan dalam konseling kultural. Analisis budaya dan nilai-nilai kultural. Yang kedua, identifikasi pengaruh budaya pada perilaku dan emosi. Yang ketiga, penggunaan bahasa dan simbol kultural. Yang keempat, penghormatan terhadap perbedaan kultural. Perbedaan antara konseling historis dan konseling kultural ini apa sih? Fokusnya konseling historis lebih fokus pada pengalaman masa lalu, sedangkan konseling kultural berfokus pada pengaruh budaya dan nilai-nilai kultural. Tujuannya, konseling historis bertujuan untuk mengatasi trauma atau pengalaman negatif masa lalu, sedangkan konseling kultural bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang budaya dan nilai-nilai kultural. Pada masa zaman kuno, konseling belum dikenal sebagai profesi, tetapi bentuk-bentuk bimbingan dan nasihat sudah ada. Para filsuf Yunani seperti Socrates dan Plato memberikan nasihat, dialog, dan diskusi untuk membantu orang menemukan kebenaran, kebijaksanaan, serta memahami diri. Dan historis konseling menunjukkan bahwa praktek konseling tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses perkembangan panjang dari zaman kuno hingga menjadi proses modern seperti sekarang. Pada abad ke-19, konseling mulai berkembang ke arah yang lebih ilmiah. Tokoh seperti Sigmund Freud memperkenalkan psikoanalisis yang menekankan peran bawah sadar dan teknik terapi percakapan atau talk therapy. Sedangkan abad ke-20, konseling berkembang pesat dan menjadi profesi formal di bidang pendidikan, kesehatan mental, dan sosial. Tokoh seperti Albert Ellis dengan rational emotive behavior therapy dan Aaron Beck dengan terapi kognitif memperkenalkan pendekatan kognitif perilaku modern. Di sini saya ingin membahas tentang kajian kultural, di mana dalam dunia konseling, kultural memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang memahami diri sendiri, orang lain, dan bagaimana proses konseling dilakukan. Nah, budaya membentuk cara seseorang berpikir, berperilaku, serta nilai-nilai yang dipegang oleh individu maupun masyarakat. Secara umum, kajian kultural dalam konseling dapat dilihat dari 3 pengaruh besar, yaitu baik dari budaya barat, budaya timur, dan budaya Indonesia. Yang pertama ada budaya barat, di mana konseling di negara-negara barat seperti negara Amerika dan Eropa banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai seperti individualisme, yaitu menekankan kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Yang kedua ada rasionalisme, yaitu mengutamakan logika dan berpikir rasional dalam memahami masalah. Yang ketiga ada humanisme, yaitu menekankan pentingnya potensi dan harga diri manusia. Yang kedua ada budaya timur, di mana budaya timur ini berbeda dengan barat. Budaya timur seperti negara Asia lebih menekankan nilai-nilai 1. Kolektivisme, yaitu pentingnya hubungan sosial, kebersamaan, dan keharmonisan dalam kelompok.
Yang kedua ada spiritualisme, yaitu keyakinan bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh nilai-nilai rohani dan hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga ada holisme, yaitu melihat manusia secara menyeluruh, jasmani, rohani, sosial, dan emosional. Yang terakhir ada budaya Indonesia, di mana konseling di Indonesia memiliki ciri khas yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai timur dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Nah, nilainya itu seperti gotong royong, yaitu semangat kerjasama dan saling membantu dalam menghadapi masalah. Yang kedua ada kekeluargaan, yaitu hubungan yang hangat, saling menghormati, dan penuh kasih sayang. Yang ketiga ada religiositas, yaitu keyakinan dan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Karena di Indonesia kan kaya akan keagamaan suku, bahasa, agama. Nah, konseling di sini perlu menghormati perbedaan budaya lokal agar prosesnya lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Yang terakhir, ada faktor-faktor kultural. Dalam konteks Indonesia, konseling perlu benar-benar menyesuaikan diri dengan kondisi budaya yang berkembang di masyarakat. Setiap orang datang dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi, cara memahami masalahnya pun harus disesuaikan. Misalnya, ada itu nilai-nilai budaya. Indonesia dikenal dengan gotong royong, rasa kebersamaan, dan hubungan kekeluargaan yang kuat. Jadi, nilai-nilai ini sering memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan atau menghadapi masalah. Oleh karena itu, konselor perlu memahami bahwa konseling mungkin lebih nyaman jika proses konseling melibatkan pendekatan yang tidak terlalu individualistis dan tetap menghargai peran keluarga atau lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada konsep diri. Banyak masyarakat Indonesia memandang diri mereka sebagai bagian dari kelompok, bukan sepenuhnya sebagai individu yang berdiri sendiri. Ada juga unsur spiritualitas yang cukup kuat dalam cara orang memaknai hidup. Hal ini membuat proses konseling perlu memberi ruang bagi pandangan kolektif dan nilai-nilai keagamaan atau spiritual yang konseling pegang. Yang ketiga itu ada masalah-masalah kultural. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat sering menimbulkan masalah baru, seperti tekanan pekerjaan, pergeseran nilai generasi, atau konflik antara tradisi dan modernitas. Konseling harus mampu membaca perubahan ini dan memahami bahwa masalah konseling tidak hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga dari dinamika budaya yang sedang berkembang.